Halo, selamat datang teman-teman, kakak-kakak atau mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang telah datang dan menyiapkan waktu untuk belajar dasar pemrograman khusus pemula dari nol terstruktur step by step. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Afik, saya adalah salah satu pengajar di Pintar. Pintar itu adalah salah satu tempat belajar pemrograman dan desain. Saya adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan kebetulan lulus dengan cum laude honor. Kalau bisa dikatakan sih saya sudah bekerja atau berpengalaman sebagai praktisi ditambah juga mengajar pemrograman udah lebih kurang 3 tahun lah atau 4 tahun lah kira-kira. Jadi udah cukup berpengalaman. Pernah jadi software engineer di salah satu unicorn dan lain sebagainya. Jadi selama pembelajaran dasar ini saya harapkan Mbak, kakak atau mas-mas atau adik-adik sekalian dapat belajar dengan baik dengan saya, dan saya yakin bisa mengajarkan Mbak dengan mudah dan baik. Nah, sebelum kita belajar saya akan mau jelaskan dulu. Sebenarnya pasti ada yang banyak juga dari Mbak, dari kamu yang nanya sebenarnya apa sih keuntungan belajar pemrograman. Ya simpelnya kita itu bisa bikin website itu kayak bentuknya Facebook yang di browser, bikin aplikasi Android atau iOS, atau bahkan bikin video games. Ini logonya Genshin Impact. Nah ini terus banyak lagi yang nanya, terus apa gunanya mas walaupun kita udah bisa bikin website, bikin aplikasi atau video games? Ya oke lah, saya bisa belajar pemrograman untuk itu. Tujuannya apa lagi emang kalau udah belajar itu? Ya sebenarnya banyak sih. Jadi yang pertama, kamu bisa belajar pemrograman itu keuntungannya mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan belajar pemrograman itu adalah salah satu skill yang paling dicari di industri sekarang. Ini saya ambil dari Kumparan. Jadi programmer itu orang yang bisa melakukan pemrograman. Jadi adalah pekerjaan yang paling diinginkan di industri teknologi, dan itu meningkat tahun ke tahun, bukan kayak misalnya pekerjaan yang lainnya yang tidak sejajar dengan teknologi itu ada yang menurun kan demand-nya. Nah, kalau pemrograman itu meningkat. Ya, ini saya kalau nggak percaya juga, ini saya ambil dari Google. Kalau kamu googling lowongan programmer itu udah banyak banget. Ini masih displaynya aja di beberapa website. Ini 100 plus more jobs. Bisa dibilang ya nggak bisa habis lowongannya. Ini masih Indonesia ya. Kalau saya bilangnya di luar negeri lebih banyak lagi. Bahkan murid-murid kami pun juga tertariknya ada yang mau kerja di luar negeri karena ya lowongannya banyak gitu. Nah ini juga kalau kami di Pintar kebetulan ada beberapa rekanan perusahaan yang juga ingin merekrut murid-murid kami. Jadi itu lowongannya dikirimkan kami, udah itu banyak banget itu yang mau. Ini bisa dilihat juga kalau kakak atau mbak-mbak bisa googling aja pintar.com hanya 2 baru buka lowongan programmer. Nah, itu scroll banyak banget. Nah selain itu mungkin kamu nggak mau bekerja atau nggak cocok atau untuk kerja sama orang, mungkin kamu mau bikin bisnis. Nah cocok banget juga belajar pemrograman. Kenapa? Karena kalau belajar pemrograman, kalau kita lihat sekarang itu bis teknologi itu lagi naik demandnya dan lagi marketnya juga lagi bagus kalau kamu sebagai yang pengusaha ya. Contohnya kayak Gojek yang banyak banget kan yang make, dan itu bisnisnya cukup gede. Tokopedia ya, ini dramanya juga jadi lagi naik sekarang mengenai bisnis teknologi. Jadi kalau kamu bisa pemrograman ya mungkin untuk produk awalnya bisa kamu kerjakan sendiri ya, atau setidaknya pas rekrut orang tahu sebenarnya dia itu bisa melakukan pemrograman atau tidak gitu. Selain itu mungkin juga kamu nggak mau bikin bisnis, sudah bikin bisnis sekarang terus mau mengimprovisasi beberapa bisnis kamu seperti membuat efektif efisien itu operasionalnya, atau membuat beberapa website yang dibutuhkan oleh konsumen kamu. Nah itu juga bisa belajar pemrograman. Jadi kalau kamu tujuannya untuk hal ini semua, ya silahkan nonton penjelasan singkat lagi ke depannya. Kalau misalnya agak berbeda sih, ya misalnya tujuannya untuk belajar akuntansi atau belajar digital marketing, kurang cocok sih kalau belajar pemrograman gitu. Nah terus pertanyaannya, siapa sih yang cocok pemrograman? Jadi kalau kamu yang mahasiswa IT atau non IT, atau misalnya anak SMK IT atau anak SMA yang ingin belajar pemrograman lebih jauh, misalnya di kuliahnya nggak ngerti atau kurang paham, ya kamu bisa nonton
bisa belajar pemrograman gitu. Jadi biar biar lebih jelas lagi gimana sebenarnya apa sih pemrograman tuh. Atau kamu juga yang bikin tadi mau bikin aplikasi atau bisnis di startup kamu, ya itu setidaknya saya bilang sih basicnya ya tau lah. Jadi kalau misalnya kedepannya itu selain kita harus bikin sendiri, misalnya belum rekrut karyawan ya, pas rekrut karyawan kamu nggak terlalu mengerti basicnya gitu. Jadi pas rekrutnya atau bikin sendiri gitu. Atau juga kamu ingin nambah skill aja gitu dengan pekerjaan sekarang, jadi nggak ketinggalan dengan industri sekarang yang lagi maju. Nanti kalau misalnya butuh banget kamu udah siap gitu. Nah, pertanyaan berikutnya juga yang paling sering sebenarnya apa sih syarat belajar pemrograman, Kak Afik? Ya itu banyak banget yang nanya. Jadi sebenarnya syaratnya nggak banyak sebenarnya. Yang pertama niat belajar yang kuat. Jadi kalau kamu punya niat belajar yang kuat, ini wajib kamu punyai untuk belajar pemrograman. Kedua, kamu harus punya laptop dan internet akses gitu. Dan laptopnya juga kalau baru belajar nggak harus bagus-bagus, kayak laptop RAM 2 GB dengan Intel Atom tuh juga bisa sebenarnya, nggak harus sampai yang belasan juta, 10 juta, yang murah-murah aja, yang bahkan yang second yang harga 2 juta gitu bisa untuk dasar belajar pemrograman. Nah, berikutnya juga kalau kamu juga misalnya atau bapak atau ibu-ibu yang nonton ini juga sedang mungkin udah cukup umurnya 30 sampai 50 tahun, sebenarnya nggak terlalu bersyarat juga, nggak bersyarat mengenai umur kalau belajar pemrograman ya. Kenapa ya? Karena di sini kalau untuk fisik nggak terlalu dipakai, kita cuma di depan komputer gitu. Yang dipakai ya kita belajar, kita mendengarkan, kita praktek. Nggak ada kayak misalnya kalau olahraga kan mungkin keterbatasan fisik gitu. Kalau pemrograman sih enggak. Dan kalau misalnya juga yang nanya, walaupun saya udah belajar juga, oke saya bisa belajar pemrograman di umur sekian mas, tapi ada yang berikut saya, ya ada yang mau. Kenapa? Karena ya perusahaan itu merekrut orang bukan karena dianya itu umur sekian sih, kalau rata-rata ya, kalau yang udah berskill rata-rata itu ya karena mereka itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Contohnya kalau orangnya ini jago pemrograman dan bisa bikin ngoding, bisa ngoding dengan baik, ya nggak, kenapa enggak gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang harus pakai batas umur, cuman saya juga banyak juga ketemu sebenarnya dia nggak sama sekali nggak punya batas umur gitu. Bahkan yang ada dulu pas saya kerja, rekan saya itu sekitar umur 40 tahunan dan dia baru masuk itu karirnya sama dengan saya gitu. Kenapa? Karena dia bisa pemrograman dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya juga yang kamu tanya pasti, sebenarnya apa sih yang harus saya pelajari? Bertanya mas, saya udah nyari di internet sana sini bingung masih gitu. Saya udah sampai nyari cara bikin website gimana, cara bikin mobile gimana. Terus kayaknya topik-topik khusus bikin AI itu juga bagus sih, cuman kok udah saya pelajari kok nggak ngerti ya. Nah, ini kalau kamu belajar pemrograman bukan belajar ininya dulu yang pertama yang harus kamu pelajari. Kamu harus belajar basicnya dulu. Nah, belajar basicnya itu apa? Nah, di sini kita akan belajar. Jadi pemrograman itu layaknya mungkin kayak matematika. Kamu pertama belajar kali tambah kurang, baru belajar aljabar. Nggak bisa belajar aljabar dulu, baru belajar kali tambah kurang, itu nggak bisa. Itu di Pintar sih ada kurikulumnya, jadi kita udah disusun supaya kamu paham dari nol itu sebenarnya belajar pemrograman apa sih gitu. Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, topik basicnya itu apa? Sebenarnya ada 4 untuk yang training singkat ini. Yang pertama itu apa itu bahasa pemrograman ya, dan perkenalan bahasa Java. Ini kita nggak butuh instalasi lagi sih. Baru 4 praktek ngoding. Nah, sebenarnya apa sih bahasa pemrograman itu? Untuk kamu yang belajar bahasa pemrograman, jadi belajar pemrograman gitu. Jadi harus tahu mengenai bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu kayak ya gimana kita berinteraksi atau menyuruh komputer untuk membuat program yang kita mau. Gitu. Ya ini kalau bahasa dalam artiannya inilah. Jadi bahasa pemrograman itu adalah sekumpulan fitur atau struktur bahasa yang bisa menyuruh komputer. Ini contohnya kalau kamu tahu, pasti tahu sih aplikasi kayak Facebook, Instagram, Bukalapak itu atau Tokopedia atau lain sebagainya, itu bentuknya itu kayak gini sebenarnya. Ya ini kasarnya lah. Itu kayak perintah menyuruh komputer untuk melakukan interaksi-interaksi yang ada di dalamnya. Misalnya untuk menampilkan gambar, menginput gambar, menuliskan dokumen, ngepost wallpaper, atau misalnya nulis harga di Bukalapak, mengiklankan. Nah, itu tulisannya ini pakai bahasa pemrograman. Jadi kita berbahasa ke komputer gimana biar bisa bikin aplikasi ini
dan komputer melakukan apa yang disuruh. Gitu. Nah, terus bahasa pemrograman itu di dunia sebenarnya ada banyak, mulai dari Java, C++, dan lain sebagainya. Tapi kalau baru mulai, saran kami selalu untuk belajar pemrogramannya itu ke satu bahasa dulu. Kenapa? Nanti kalau muter-muter ya bingung juga. Jadi kok ya sama kayak belajar bahasa manusia kan, bahasa manusia yang bukan bahasa pemrograman ya kan. Nggak mungkin kita baru belajar bahasa Indonesia dikit, belajar bahasa Inggris, habis itu belajar bahasa Jerman. Terus akhirnya nggak ada yang bisa kuasai, akhirnya bingung cara berkomunikasi sama manusia. Sama ini juga gitu. Jadi kalau awalnya kita belajar Java, ya Java dulu biar kita bisa berkomunikasi untuk dengan komputer dengan mudah. Jadi ya itu, yang penting kita belajar dasarnya dulu. Nah, di training ini kita akan belajar mengenai pemrograman Java. Nah, untuk bahasanya sebenarnya nggak terlalu masalah, sebenarnya kalau mau bahasa lain juga bisa, tapi ini untuk kali ini kita belajar bahasa Java aja. Dan kalau dasarnya udah paham, seharusnya mau bahasa apapun juga nggak apa-apa. Jadi kayak cuman belajar dikit lagi gitu, kayak misalnya kalau kita belajar bahasa Indonesia kan kita udah tahu cara menyapa gitu dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Inggris tinggal ubah vocabnya aja gitu. Tapi ya kita udah tahu konsepnya, oh ini menyapa gitu. Sama kayak gitu, misalnya kalau masnya tahu bahasa Java terus pernah mendengar kayaknya yang seru mau belajar JavaScript atau C++. Ya kalau udah belajar bahasa Java, untuk pindah ke JavaScript gak terlalu susah karena konsep-konsepnya udah tahu. Nah, itu apa bahasa Java? Bahasa Java itu adalah bahasa pemrograman, ya ini object oriented programming, nggak usah terlalu pikirkan sih. Nanti ini agak advance. Dia bahasanya itu sebenarnya diambil dari bahasa Indonesia yang bikin orang luar negeri, tapi karena dia suka kopi Jawa jadi dia bikin namanya Java gitu. Ini kan kayak kopi Jawa. Nah, tahun 2016 sebenarnya Java ini menjadi bahasa pemrograman terpopuler dunia dulu. Tapi kalau kan ini sekarang udah 2020 Mas, apa Java masih terpopuler ya? Mungkin kalau nomor 1 enggak, cuman dalam 10 besar masih populer. Dan kalau untuk dicari di perusahaan masih banyak banget Java. Terus kenapa? Terus pertanyaannya mungkin kenapa kita harus belajar Java untuk di training ini? Ya karena kalau kami nyarankan sih belajar untuk yang mudah untuk di awal itu pakai bahasa Java dulu daripada pakai Java misal bahasa-bahasa lain yang mungkin pernah kamu dengar di luar kelas ini gitu. Nah, terus kita mulai langsung ke praktek program sederhana. Jadi kamu buka dulu misalnya di ini udah saya buka saya copy di https www.online.db Java compiler. Nah, ini buka di browser kamu. Nanti ada kayak gini. Ini kalau dibuka, di copy atau akan keluar seperti ini. Ini linknya saya kopas juga di deskripsi. Kalau nanti akan bisa lihat di bawah harusnya. Nah, kalau udah, nah ini keluar nanti tampilan seperti ini. Nah, nanti kamu pertama yang kamu lihat, apa ini? Pasti bingung kan? Nah, jangan bingung dulu. Ini tenang aja dulu. Jadi, ini akan saya jelaskan apa ini sebenarnya. Yang ini bisa dibilang adalah bagaimana tadi kan bahasa pemrograman adalah tata bahasa kita dengan berbicara dengan komputer. Nah, untuk yang bagian ini diabaikan dulu. Kenapa? Kalau saya jelaskan sekarang nanti bingung, bagian ini juga saya jelaskan juga nanti bingung. Yang saya jelaskan ini aja. Jadi ini artinya adalah kita menyuruh komputer untuk menulis hello world gitu. Ya, menulis hello world keluar dari komputer yang kita suruh. Nah, cara ngeluarinnya gimana? Ini kamu klik run di atas. Keluar nanti, nah hello world keluar. Jadi ini tujuannya adalah kita menyuruh komputer untuk menuliskan hello world. Nah, kamu juga sebenarnya kalau menulis pernyataan lain atau menyuruh komputer, tolong komputer jangan nulis hello world. Saya mau nulis misalnya halo dunia. Ini bisa juga. Tinggal di run aja. Nah, ini pertama keluar hello world, kedua hello dunia gitu. Kalau mau ngubah nama kamu juga bisa. Ya itu tadi makanya saya bilang ini kalau pemrograman tuh jatuhnya kayak kita menyuruh komputer untuk melakukan apa yang kita suruh gitu. Nah, itu sih, ini simple belajar pemrograman. Mungkin ada yang nanya juga sebenarnya ini apa sih public class main ini apa, static void ini kalau saya jelaskan sekarang nanti bingung soalnya.
Dan terus banyak juga yang nanya, kalau udah belajar ini apa ini kan cuman kayak naruh ke konsol aja ya. Gini sebenarnya kalau belajar pemrograman tuh kurikulumnya itu banyak. Nih saya buka ya di twitter.com nih, kalau buka kurikulumnya ada. Nah ini ada kurikulum alur untuk belajar pemrograman. Jadi kalau kamu udah bisa dasar, ini dasarnya aja belum sih, ini masih ada yang lain. Jadi gimana untuk apa tipe variabel dan sebagainya itu ada. Nah itu dasar juga, belajarnya juga bukan hanya sampai situ, ada yang lain juga. Misalnya mau bikin website harus belajar apa dan lain sebagainya, mau bikin aplikasi mobile, apa yang harus dipelajari. Nah itu ada kurikulumnya, ini bisa bisa kamu buka di kurikulum programming, tinggal baca aja gitu. Nah itu sih untuk online training kali ini. Sebenarnya kalau kamu tertarik belajar pemrograman, kayaknya tadi oh ini seru juga ya, bisa ngeluarin ini tadi yang kayak gini nih. Biasanya kalau pemula sih langsung menarik, oh bisa keluar kayak gini gitu kan. Nah kalau kamu tertarik belajar lebih jauh, sebenarnya kami bisa bantu kamu untuk belajar pemrograman. Kamu bisa klik tombol di bawah, nanti itu ada form, bisa kamu tuliskan ekspektasi kamu belajar untuk apa dan sebagainya. Kami bisa bantu sih kalau misalnya mencari kerja, kami punya, udah kita bantu untuk belajar pemrograman dengan baik dan benar, terstruktur, jadi nggak bingung, ada dituntun dan lain sebagainya. Dan di akhirnya nanti bisa kami bantukan carikan kerja. Kalau misalnya untuk bikin aplikasi, kami juga bisa bantu dan lain sebagainya. Bisa aja mungkin klik tombol di bawah, terus jelaskan lah ekspektasi kamu belajar pemrograman itu apa. Nah mungkin itu aja sih untuk belajar pemrograman kali ini. Kalau ada ingin dibantu lagi, silahkan klik tombol di bawah sekarang. Terima kasih.